selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat sukacita dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita, marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus sedang menjelaskan motivasi pelayanannya. Ia menegaskan bahwa dirinya memberitakan Injil bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk popularitas, dan bukan untuk keuntungan pribadi. Ia melayani karena Allah telah mempercayakan Injil kepadanya. Saudaraku, kata dipercayakan sangat penting. Injil bukan sekedar informasi biasa, melainkan kabar keselamatan yang berharga. Ketika Allah mempercayakan Injil kepada seseorang, itu berarti Allah memberi tanggung jawab mulia, hidup dalam kebenaran, dan membagikan kasih Kristus kepada dunia. Ini bukan hanya tugas pendeta atau pemimpin gereja, tapi setiap orang percaya juga menerima kepercayaan yang sama melalui hidup, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Saudaraku, Paulus juga berkata bahwa ia berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Di zaman sekarang, banyak orang mudah terjebak mencari pengakuan, ingin dipuji, diterima, dianggap hebat, atau disukai semua orang. Bahkan dalam pelayanan, seseorang bisa diam-diam mengejar penilaian manusia. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa tujuan utama hidup kita bukan untuk menyenangkan orang, melainkan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan manusia sering berubah-ubah. Hari ini dipuji, besok dikritik, hari ini diterima, besok ditolak. Tetapi menyenangkan Allah memberi damai yang tetap. Ketika kita hidup benar di hadapannya, kita tidak perlu dikuasai rasa takut terhadap opini orang lain. Ayat ini juga berkata bahwa Allah menguji hati kita. Tuhan melihat lebih dalam dari tindakan lahiriah. Manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat motivasi. Kita mungkin tampak baik di luar, tetapi Tuhan tahu alasan di balik semua yang kita lakukan. Karena itu, pertanyaan penting hari ini bukan hanya apa yang saya lakukan, tetapi mengapa saya melakukannya. Mungkin kita melayani di gereja, membantu sesama, bekerja keras, atau belajar lain secara rajin. Semua itu baik. Namun mari periksa hati kita. Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau demi pujian manusia? Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan telah mempercayakan sesuatu yang berharga kepada hidupmu. Talenta, kesempatan, pengaruh, dan kabar keselamatan. Gunakanlah semuanya dengan setia. Jangan hidup untuk tepuk tangan manusia. Hiduplah untuk senyum Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menyapa kami di dalam firman-Mu, agar seluruh pelayanan dan pekerjaan kami semuanya berorientasi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari manusia,
bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari pembenaran, tapi semuanya untuk menyukakan hati Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan yang daripadamu, untuk menyelamatkan manusia, untuk mengingatkan mereka bahwa semua kehidupan kami ini hanya oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman ini di dalam pekerjaan dan aktivitas mereka dalam satu hari ini. Tuhanlah yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.